Munkar dan Nakir itu akan memberikan pertanyaan, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Memang itu sangat mudah untuk saat ini kita jawab. Tinggal jawab, Allahu Rabbi. Allah itu Tuhanku. Tapi logikanya, bagaimana kita bisa menjawab Allahu Rabbi sementara kita tidak kenal kepada Allah? Dan lalu bagaimana kita bisa menjawab Allahu Rabbi sementara kita tidak melaksanakan perintah Allah? Bagaimana kita bisa menjawab Allahu Rabbi sementara kita tidak mendekatkan diri kepada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahidahu wa la mumatsila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafaati wal maqamil a'la. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal mustami'un usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah la'allakum tuflihuna fid dunya wal akhirah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita semua masih diberi kepercayaan usia untuk kita melaksanakan taatan ibadah kepadanya, dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dalam bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala ada dalam penerimaan Allah, dan adapun yang telah kita lakukan tidak sesuai dengan aturan Allah, tidak sesuai dengan perintah Allah, semoga Allah ampuni dan menjadi bahan evaluasi kita ke depan. Dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala agar kita semua istiqomah dalam menjalankan dan melaksanakan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dengan dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongannya di dunia dan di akhirat agar kita mendapatkan keselamatan dan mendapatkan rahmat, dan juga mendapatkan dan digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung dan bahagia di dunia dan akhirat. Baik, ahibba'il kiram rahimakumullah, setelah kita mengkaji sebagian tentang akidah samiyah, yaitu iman kepada malaikatnya Allah, yang telah kita ulas kemarin, baru sampai malaikat Israil, yang mana 4 malaikat ini sudah kita bahas menjadi ru'usul malaikah atau pimpinan para malaikat. Selanjutnya, malaikat yang wajib kita ketahui itu adalah munkar dan nakir. Tugasnya yaitu memberi pertanyaan kepada setiap orang, setiap manusia yang meninggal dunia dan masuk dari alam dunia, masuk ke gerbang alam akhirat, yaitu alam barzah, di mana sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa bila mana seorang dari kalian meninggal dunia, maka 7 langkah setelah orang itu, orang-orang yang melayat meninggalkan makbaroh atau makom atau kuburan orang tersebut, maka barulah datang 2 makhluk Allah, yaitu munkar dan nakir. Baik, adapun gambaran dari munkar dan nakir itu sendiri disesuaikan dengan amaliyah yang kita perbuat di muka bumi ini. Andai kata perbuatan kita tidak sesuai dengan perintah Allah dan lebih banyak bermaksiat kepada Allah, maka hal atau malaikat itu, malaikat munkar dan nakir itu akan datang dengan yang sangat menakutkan dan yang memang sangat kita takuti. Bahkan ada sebagian
hadis yang menyatakan bahwa tatapan dari malaikat Munkar dan Nakir serta bentakan atau perkataan dari Munkar dan Nakir serta cipratan dari perkataan Munkar dan Nakir itu diibaratkan sebuah kilatan petir dan suara yang sangat dahsyat dan dengan muka yang sangat menyeramkan. Nah, hal demikian itu akan menjadikan dan akan memberikan pertanyaan kepada setiap umat manusia yang masuk ke alam barzah sebelum memasuki alam kiamah. Apa saja pertanyaannya dari para ulama atau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Yang pertama, Munkar dan Nakir itu akan memberikan pertanyaan, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Memang itu sangat mudah untuk saat ini kita jawab. Tinggal jawab, Allahu Rabbi. Allah itu Tuhanku. Tapi logikanya, bagaimana kita bisa menjawab Allahu Rabbi sementara kita tidak kenal kepada Allah? Dan lalu bagaimana kita bisa menjawab Allahu Rabbi sementara kita tidak melaksanakan perintah Allah? Bagaimana kita bisa menjawab Allahu Rabbi sementara kita tidak mendekatkan diri kepada Allah? Ibaratnya gini, kita misalkan ketika ditanya ada satu benda, apakah benda itu dan benda itu memang belum kita ketahui sebelumnya. Dan ada orang yang mengatakan bahwa ini benda itu dinamakan mobil misalkan. Padahal pada faktanya dan nyatanya benda itu adalah sepeda. Dan kita pun akan percaya, mengut-mengut aja bahwa itu adalah benda itu mobil. Dan kita pun akan berbicara kepada orang lain bahwa benda itu adalah mobil. Ketika ditanya, meskipun dia meyakini dan 100% membicarakan hal tersebut bahwa benda itu mobil dan pada faktanya itu sepeda, maka bukan kebenaran yang akan terjadi, justru kesalahan dan menjadikan dia semakin tersesat dan salah. Nah, hal demikian ketika kita ditanya Marrobuka, Allahu Rabbi, kita belum kenal Allah, kita belum dekat dengan Allah, dan kita belum mengetahui Allah. Ketika ada si setan atau khawatir syaitaniyah yang masuk ke dalam ruh kita atau dalam perjalanan kita dan menyatakan bahwa inilah Tuhanmu, dengan memberikan iming-iming dengan berbagai hal yang membuat kita tersesat dan kita meyakini bahwa itu adalah Tuhan. Contoh, banyak orang yang mempertuhan dunia, banyak orang yang mempertuhan jabatan, banyak orang yang mempertuhan harta dan tahta serta kedudukan. Dengan tidak terasa itu secara tidak langsung dia akan meyakini langkahnya semakin benar dan mengatakan kepada orang lain bahwa dia ada dalam jalan yang benar, meskipun pada hakikatnya dia salah. Nah, hal itu yang akan terjadi ketika kita tidak mengetahui Allah. Maka bagaimana kita bisa mengetahui Allah? Maka laksanakanlah aturan Allah. Bagaimana caranya? Allah sudah memberikan dua pedoman, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita bisa mengetahui Al-Quran dan Sunnah? Jangan lupa dan jangan sampai kita tidak mengetahui Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Banyak para kiai, banyak para asatidz, banyak para ulama. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan bertemu dengan Allah. Maka dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ikutilah Allah, ikutilah Rasul, dan ikutilah ulil amri. Yang dimaksud dengan ikutilah Allah itu, Allah memberikan pedoman, yaitu Al-Quran. Dan Allah memberikan pedoman kepada Rasulnya, yaitu As-Sunnah. Dan juga Allah memberikan pelantara supaya kita bisa mengetahui Al-Quran dan Sunnah dengan kita mengetahui ulil amri. Ulil amri itu untuk urusan agama, para kiai, para asatidz, para ulama.
Sementara untuk urusan negara baru disebut ulil amri itu pemerintah. Banyak orang yang mengatakan bahwa ulil amri di sana pemerintah. Maka itu dibagi dua dalam urusan agama, memang para kiai, para ulama dan sebagainya. Jadi untuk kita bisa mengetahui Allah, untuk kita bisa kenal dengan Allah, maka ikutilah atau laksanakanlah dua hal tersebut, Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk kita supaya bisa mengetahui Al-Quran dan Sunnah, mengetahui dan bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, maka dekatilah para ulama. Dekatilah orang soleh. Karena tidak mungkin kita menjadi soleh sementara kita benci terhadap orang yang soleh. Bagaimana kita menjadi orang yang soleh dan kita pun jauh dari orang-orang yang soleh? Maka perilaku kita, teman kita akan menjadi gambaran siapa kita ke depannya. Kalau teman kita, para ulama atau teman duduk kita, dan kita sering bertemu dengan para kiai, para ulama, pengajian dan sebagainya, maka insya Allah teman pun ke depannya akan membentuk kita menjadi orang yang soleh, membentuk kita menjadi orang yang banyak ilmu dan banyak amal. Beda lagi sebaliknya, jikalau kita lebih banyak bergabung dan bergaul dengan orang-orang yang salah, maka sudah dipastikan ke depannya kita akan berbuat salah. Meskipun dalam waktu atau dalam waktu yang panjang atau dalam waktu yang singkat, itu tergantung dan relatif kita melakukan kesalahan tersebut. Jadi ikhwan, tugas malaikat munkar dan nakir itu adalah memberikan pertanyaan, yaitu yang pertama, mar rabbuka, yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Ya kan, itu sesuai kurun. Kalau nabinya dari Nabi Nuh alaihissalam atau dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Lalu ditanya lagi ma kiblatuka, kemana arah kiblatmu? Yang keempat, ma kitabuka, apa kitabmu? Yang kelima, ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Ya kan, man nabiyuka, kalau kita mungkin menjawab Muhammadun nabiyyi. Ma kiblatuka, al-ka'batu kiblati. Ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Quran kitabi. Ma ikhwanuka, al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ikhwani. Itu bisa kita jawab seandainya kita mengenal Allah, kita mengenal nabinya Allah, nabi kita yaitu Nabi Muhammad, terus kita mengenal Al-Quran, sering membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, baru kita bisa menjawab Al-Quran imami. Ma imamuka, maaf, ma imamuka bukan ma kitabuka ya. Ma imamuka, apa imamu, apa pedomanmu? Al-Quranu imamu. Imami, Al-Quran adalah pedomanku. Al-Quran adalah petunjukku. Bagaimana kita bisa mengatakan Al-Quran petunjukku atau Al-Quran adalah imam sementara kita tidak mengenal dan bahkan tidak bisa membaca Al-Quran? Jangankan untuk memahami arti dan makna Al-Quran, membaca pun kita masih salah. Lalu bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir? Kak, dari sekarang sampai selanjutnya kita akan insya Allah kedepannya kita akan berusaha atau akan memberikan kajian tentang Al-Quran kedepannya setelah kita menyelesaikan bahasan tentang tauhid, fikih, dan tasawuf. Insya Allah kita akan membahas tentang tafsir Al-Quran. Dan untuk saat ini ikhwan juga bisa banyak mengikuti kajian-kajian tentang tafsir Al-Quran, baik di pengajian-pengajian mingguan atau bulanan atau mungkin bahkan bandongan atau sorogan istilah santri itu ya, setiap per hari dari 1 jam sehari misalkan menyisihkan waktu untuk mengkaji Al-Quran dan hukum-hukum Al-Quran dan tafsir-tafsir Al-Quran. Dan selanjutnya bagaimana kita bisa menjawab al-mu'minin wal mu'minat ikhwani, sementara mukmin dan mukmin itu saling menyalahkan, saling benturkan, saling membenci, saling menjatuhkan, saling menjustis, saling menyalahkan. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa al-muslim wal muslim kabulyanil wahid. Ada juga yang mengatakan kal jasadil wahid. Antara muslim dan muslim itu seperti satu bangunan di mana saling melengkapi. Yang muslim ada yang muslim yang kaya. Itu untuk memberikan
mengayomi muslim yang miskin. Bukan untuk menjadi gagah-gagahan, menjadi gaya-gayaan, atau menjadi sombong. Begitupun ada muslim yang mempunyai pangkat dan jabatan, bukan menjadi sombong dan gaya-gayaan, tapi untuk mengurus rakyatnya yang di bawah. Ada muslim yang pintar, ada mukmin yang pintar, itu untuk mengayomi supaya tidak ada atau ada saudara di lingkungannya atau saudaranya agar bisa memberikan pemahaman dan ilmu kepadanya atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang namanya muslim dan muslim itu seperti satu tubuh, di mana muslim satu disakiti, dia pun akan merasa sakit. Bukan hanya berkata yang penting bukan kita. Itu bukan mukmin yang sejati. Karena mukmin yang sejati ketika seorang mukmin ditindas, dibunuh, dijajah, bahkan dianiaya, kita pun merasa sakit. Bagaimana saudara kita dibantai di Rohingya, bagaimana saudara kita digenosida di Rohingya, di Wuhan, atau di Cina, bagaimana saudara kita di Pakistan, bagaimana saudara kita di Palestina, di Irak, Suriah, dibantai oleh kaum-kaum munafikin, musyrikin, dan kafirin. Dan kita pun hanya berkata, yang penting bukan kita. Bukan seperti itu. Kalau kita tidak bisa membantu dengan materi, bantulah dengan doa. Maka selalu sisipkan doa itu. Allahumma izzal muslimin wal muslimat. Allahumma qawwil islam wal muslimin. Kuatkan kami sebagai orang Islam dan muslim. Terus mintalah pertolongan kepada Allah supaya saudara kita diberikan kekuatan, saudara kita diberikan keselamatan, saudara kita diberikan kebebasan. Untuk kita mungkin bisa melaksanakan sholat dengan tenang. Bagaimana di Masjidil Aqsa dibantai ketika sholat, dibombardir, ditembaki, dan dilempari gas air mata. Mereka pun tidak dengan leluasa melaksanakan ibadah. Nah, itu salah satunya. Jadi ketika ada orang mukmin yang melihat orang mukmin yang sakit, misalkan kita sebagai orang yang sehat, kita bisa memberikan bantuan dengan kemampuan kita. Ada mukmin yang miskin, kita bisa memberikan bantuan dengan materi. Tidak mampu memberikan dengan materi, dengan tenaga. Tidak mampu memberikan bantuan dengan tenaga, dengan pikiran dan sebagainya. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan malaikat munkar dan nakir. Selanjutnya, malaikat raqib dan atid. Tugas dari malaikat raqib dan atid itu, malaikat raqib untuk memberikan pertanyaan, untuk ditugaskan untuk mencatat amal yang baik, sementara malaikat atid ditugaskan untuk mencatat amal yang jelek. Jadi di setiap orang itu wa ma min ladaihi raqibun atid. Dari pinggir, di sebelah kiri kita ada malaikat atid, di sebelah kanan kita ada malaikat raqib. Kalau kita berbuat baik maka dicatat oleh malaikat raqib. Kalau kita berbuat jelek dicatat oleh malaikat atid. Maka ada Sayyidina Umar bin Khattab untuk menghisab dirinya, hasibu qabla an tuhasabu, menghisab dirinya sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ya yang mengatakan para ulama, kalau Sayyidina Umar setiap dia melakukan kesalahan, maka dia akan memukul dirinya, atau dia akan menusukkan besi kepada tubuhnya. Maka ketika beliau meninggal dunia, ketika dimandikan, itu banyak luka bakar bekas besi itu. Jadi kalau dia sudah melakukan kesalahan, maka dia akan membakar dirinya atau membakar besi, dan besi itu ditempelkan kulitnya. Dan dia berkata, inilah rasa sakit di dunia dan belum seberapa dengan rasa sakit yang ada di neraka. Gitu kan? Itu selalu. Dan ada juga ulama yang berperilaku atau hasibu qabla an tuhasabu, menghisab dirinya dengan memukul dirinya. Ketika dia berbuat salah, dia pukul dirinya sendiri. Dan dia berkata, wahai nafsu, ini belum seberapa rasa sakit ini kalau dibanding dengan siksaan Allah kelak di yaumil akhir. Dan juga ada para ulama yang menghisab dirinya itu setiap hari. Dia akan
memberikan atau menyiapkan dua saku kiri dan saku kanan. Kalau dia berbuat baik, dia masukkan satu buah batu ke saku sebelah kanan. Kalau dia berbuat jelek, dia masukkan ke saku sebelah kiri. Nah, setelah sore, setelah mau tidur, dia buka semuanya dan dia hitung. Kalau banyak amal yang baik, maka dia bersujud syukur kepada Allah. Kalau banyak yang jelek, maka semalaman dia akan bertobat kepada Allah untuk meminta ampunan atas apa yang telah dia lakukan selama 1 hari penuh. Itu menandakan bahwa malaikat atau dia sebelum dicatat oleh malaikat itu dia ingin tahu apa perilaku apa dan amaliyah apa dan dosa apa yang dilakukan dalam 1 hari. Nah, jangan sampai ketika kita menerima laporan dari Allah nanti di yaumil kiamah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, kalau tidak salah dalam surah maaf saya lupa lagi, nanti saya mungkin disertakan di deskripsi ya Al-Qur'annya, redaksinya, bahwa ketika Allah memberikan kepada orang itu dari sebelah kiri, maka dia akan tertulis amaliyah apa saja yang telah dilakukan, dosa-dosa apa saja yang dilakukan, dan sudah dipastikan ketika orang menerima buku catatan amalnya itu dari sebelah kiri, sudah dipastikan dia termasuk orang-orang yang celaka. Dan ketika orang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan, maka orang itu termasuk orang yang bahagia. Siapa yang mencatatkan amal itu? Yang mencatatkan amal itu dari mulai kita balik sampai kita meninggal, itu adalah Raqib dan Atid. Selanjutnya malaikat Malik itu penjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Untuk membahas tentang surga dan neraka, insya Allah kita akan bahas di perjalanan atau di pembahasan iman kepada yaumil akhir. Nah, itu insya Allah kita akan bahas, termasuk kita akan bahas dari Munkar dan Nakir, Malik dan Ridwan kita akan bahas lagi atau kita akan ulas lagi nanti di iman di yaumil akhir. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan tentang akidah samiyah, akidah atau iman kepada malaikatnya Allah. Di mana malaikat Allah, sekali lagi kita simpulkan bahwa malaikat Allah itu makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya dan diperintah oleh Allah dengan tugas-tugasnya masing-masing, dan banyaknya malaikat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, sementara yang wajib kita ketahui hanya 10. Berikut tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya telah kita bahas dari 2 video kemarin dan sekarang, dan itu mungkin sekaligus jadi pembahasan tentang iman kepada malaikatnya Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada ikhwan semua pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi penambah wawasan serta menambah keimanan dan keilmuan, juga menambah ketakwaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.